Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Halim dengan NIM 2105011100084. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pahami selama mata kuliah Bank dan Lembaga Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Bu Farahia Sartika. Materi yang akan saya jelaskan adalah materi yang telah saya pahami selama pertemuan berlangsung dari bab 1 sampai dengan bab 5. Adapun bab-bab yang akan saya terangkan yaitu yang pertama ada bab mengenai uang. Yang kedua adalah bab mengenai Bank Indonesia. Selanjutnya ada materi tentang bab bank konvensional, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Untuk materi yang pertama yaitu uang. Apa itu? Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Fungsi uang memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi asli. Uang berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur. Fungsi yang kedua adalah fungsi turunan. Fungsi turunan yaitu sebagai penunjuk harga dan pembayaran. Uang memiliki 4 jenis yang dibedakan berdasarkan satu yaitu bahan. Bahan bisa berdasarkan dengan uang koin, uang logam maupun uang kertas. Kedua yaitu nilai. Yang ketiga yaitu lembaga penerbit. Dan yang keempat adalah kawasan. Peran uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besar kecilnya pinjaman. Lembaga keuangan juga memiliki peran sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Ruang lingkup yang dimiliki lembaga keuangan adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan terdiri dari beberapa lembaga yaitu sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan sebagainya. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah dari ataupun pihak lain. Dalam pasal 7 undang-undang tersebut, tujuan didirikan Bank Indonesia untuk mencapai memelihara kestabilan rupiah. Bank Indonesia tersendiri memiliki berbagai macam tugas seperti menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca UU OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Bank Indonesia tersendiri juga memiliki 3 pilar. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain ada Bank Indonesia, yaitu ada bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Bank konvensional ada berbagai jenis. 2 diantaranya yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Secara umum, fungsi bank umum adalah agen of trust atau agen kepercayaan, di mana bank umum berfungsi sebagai kepercayaan masyarakat untuk membantu kegiatan ekonominya. Selanjutnya ada agen of equity atau agen ekuitas atau permodalan, di mana bank
berfungsi untuk menyediakan modal bagi masyarakat sebagai modal usaha dan berbagai modal lainnya. Yang ketiga yaitu agent of development atau agen pembangunan, di mana bank tersebut memiliki fungsi yaitu membantu masyarakat untuk berkembang. Secara umum, bank umum memiliki tugas yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut funding. Yang kedua itu menyalurkan dana atau disebut dengan lending. Kegiatan utama dari bank konvensional adalah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan kembali dana yang diterima dari masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, baik untuk konsumtif, modal kerja, ataupun untuk investasi. Selain bank konvensional, ada juga bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Bank syariah sendiri memiliki jenis. Perlu diketahui bahwa secara umum terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah itu sendiri. Pertama adalah bank umum syariah dan yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip dari bank syariah tersebut yaitu bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan tugas sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah ataupun dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, menyalurkan bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Untuk materi selanjutnya mungkin ada sedikit cuplikan video dari saya. Namun untuk selanjutnya mungkin sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada berbagai kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya atas nama pribadi yaitu saya Muhammad Nur Halim memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh penonton dan kepada dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah memberikan saya pengalaman pelajaran yang dapat bermanfaat bagi saya saat ini sampai kapanpun. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.